Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan taufik dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul kembali untuk berdiskusi masalah tarbiyah, masalah pendidikan yang merupakan PR kita bersama, yang harapannya para ustadzah yang terhormati Allah, dengan banyaknya kita berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan tarbiyah yang tentunya problematika permasalahan tarbiyah semakin banyak, terutama di zaman sekarang ini. Banyak masalah-masalah yang itu kita menyikapinya dengan husnudzan, menyikapinya dengan bijak, karena prinsip kita bahwasannya setiap masalah harapannya adalah menjadikan kita semakin dewasa, semakin bisa bijak di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tarbiyah, permasalahan dalam hal mendidik yang kita hadapi bersama. Maka insyaallah pekan depan sebagai bentuk murojaah, sebagai bentuk evaluasi, ya, sebagai bentuk memberikan kesempatan agar kita semangat memurojaah materi-materi yang telah kita bahas. Karena ilmu itu kalau tidak dimurojaah bisa hilang, maka perlu adanya evaluasi, adanya istilahnya ujian. Ya, nanti insya Allah pekan depan akan kita adakan ujian tersebut. Mungkin sebelum ujian, mungkin materi sebentar, ya, sekitar setengah jam. Mungkin nanti yang setengah jam untuk menjawab soal-soal ujian yang kemarin materinya sudah kita share. Sebenarnya kita sejak awal sudah banyak judul-judulnya, namun kemarin kita pilih materi-materi yang penting, juga materi-materi yang akhir-akhir, yang insya Allah para ustadzah sekalian sudah masih punya catatannya. Dan bagi yang mungkin merasa dulu pernah ketinggalan atau berhalangan atau catatan yang kurang, gak masalah. Seandainya Seandainya meminjam catatan yang lainnya, yang penting nanti ketika ujian, agar kita semangat dalam murojaah ilmu, maka kita tidak open book, ya. Jadi tidak open book, dengan harapan ilmu itu meresap dalam dada kita dan senantiasa bisa kita ingat dalam mendidik putra putri kita. Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini akan kita bahas sebuah pembahasan yang sangat penting sekali, berkaitan dengan memberikan perlindungan kepada anak sejak dini. Karena kita lihat bahwasanya godaan fitnah itu amatlah besar, yang menjadikan seorang anak itu bisa menjadi terpengaruh dengan pengaruh yang negatif. Itu di luar sana banyak sekali.
Maka kini perlu kita memberikan sebuah benteng yang kokoh, perlu memberikan sebuah perlindungan. Bagaimana istilahnya? Bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bagaimana sebuah tindakan preventif itu sangatlah penting. Dan ini insya Allah benteng ini, bentuk kita berikan perlindungan ini sudah kita mulai sejak dalam kandungan. Bahkan sudah dimulai sejak melakukan hubungan suami istri. Nanti akan kita bahas. Ini sangat penting sekali. Makanya mendidik anak itu bisa sejak dalam kandungan. Maka para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat bahwasanya apa? Ternyata dalam mendidik anak itu bisa dimulai sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, bahkan sejak pertama kali memilih pasangan hidup. Ternyata memilih pasangan hidup itu juga menentukan bagaimana pendidikan anak itu ke depannya. Jadi memilih pasangan hidup itu juga akan menentukan keberhasilan kita dalam mendidik anak. Jadi kan istilahnya ada bibit, bobot, bebet ya. Maka yang perlu kita ingat hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, hadis keempat dari Arba'in Nawawiyah, yang menjelaskan bahwasannya janin yang ada di rahim yang sudah berumur 120 hari itu telah bernyawa, telah memiliki nyawa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, sesungguhnya setiap orang di antara kalian itu berada di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, berupa mani. Summa yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Dari awalnya mani kemudian menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian ustazah, setelah menjadi segumpal darah akhirnya menjadi mudghah, sekerat daging, segumpal daging. Nah, setelah itu Nabi bersabda, "Summa yursalul malaku fayanfuhu fihi ruha." Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh. Meniupkan ruh di situ sehingga janin tersebut bernyawa. Nah, ini kita lihat bahwasannya kita pahami bersama janin itu bernyawa ketika berumur sekitar 4 bulan.
Dan para ulama menjelaskan tidak ada acara khusus di sini. Mungkin sebagian ada yang berpendapat ada yang mengganti 7 bulan menjadi 4 bulan, pitonan ya kalau istilah Jawa kita mitoni. Ketika bayi berumur 7 bulan. Nah, seandainya di situ mungkin acaranya dia berpendapat ya udah kita ganti aja dengan apa? 4 bulanan. Ini yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada umur 4 bulan ditiupnya roh. Summa setelah itu dijelaskan apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkan untuk menulis 4 hal. Telah dicatat ditentukan untuk janin tersebut bikat birizkihi, rezekinya, wa ajalihi, dan ajal kematiannya. Berapa tahun jatah umurnya di dunia ini sudah Allah tentukan. Jatah rizkinya juga sudah ditentukan. Akankah dia jadi orang kaya, orang sederhana, orang miskin? Awalnya kaya jadi miskin, bisa. Kan miskin jadi kaya juga bisa. Karena Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki, Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Jadi sudah ditentukan rizki dan ajal kematiannya. Wa amalihi wa syakiyun am sa'idun. Bahkan sudah ditentukan amalannya dan bahagia atau sengsaranya. Dalam hadis ini, para ustadzah yang terhormati Allah, maka ketika kita memahami bahwasannya janin itu berusia 4 bulan sudah bernyawa, dan juga ternyata menurut penelitian, penemuan ilmiah membuktikan bahwasannya janin itu sebelum lahir pun mampu menerima respon stimulatif edukatif yang diberikan oleh ibu kepadanya. Jadi pralahir pun kita bisa mendidik anak. Di antaranya nopo? Ya, inti mendidik anak dalam kandungan sebelum lahir adalah memperbanyak doa. Kalau materi kemarin, pekan kemarin kan tentang apa? Hidayah di tangan Allah. Hidayah bukan di tangan kita. Maka kita perbanyak doa. Kapan memperbanyak doanya? Bahkan sejak bayi dalam kandungan. Banyak-banyak doa, membaca doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Zakaria. Jadi perbanyak doa. Perbanyak doa, semoga nanti lahir dengan lancar, dengan normal, dengan mudah. Mudah-mudahan lancar itu dalam keadaan yang sempurna, anggota tubuhnya sehat, kuat. Dan doa ketika bayi masih dalam kandungan ibu, itu doa bagi kebaikan untuk bayi semuanya. Baik doa supaya nanti lahir jadi anak yang soleh dan soleha, juga doa agar nanti lahir dengan lancar, dengan mudah, dengan selamat, sehat, sempurna. Jadi perbanyak doa. Perbanyak doa ketika sedang mengandung. Kita lihat kalau ibu sedang mengandung memang terasa berat, wahnan ala wahnin. Ya.
terasa berat, lemah, bertambah lemah. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, mengandungnya berat, melahirkan berat. Maka di saat-saat yang berat ini kita butuh sekali kekuatan dari Allah untuk menguatkan. Terutama apalagi sebagian ibu mungkin ada yang kehamilannya itu belum diinginkan. Nah ini karena sebagian mungkin ingin mengatur jarak kelahiran, dan itu hukumnya boleh dalam syariat mengatur jarak kelahiran, namun juga dalam dengan cara yang syar'i, dengan cara yang dibolehkan. Yang tidak boleh dalam agama kita adalah membatasi jumlah kelahiran atau jumlah anak, apalagi dengan cara-cara yang ekstrim yang menyelisih syariat. Mungkin ada yang sudah ingin mengatur jarak kelahiran biar nggak terlalu dekat, hukumnya boleh. Namun yang namanya sesuatu sudah Allah takdirkan, istilahnya kalau bahasa sebagian mengatakan kebobolan, maka di saat itulah seorang ibu harus harus mengatur, harus mengatur ataupun melihat kondisi hatinya. Harus menerimanya dengan rasa syukur, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, dan bukan istilahnya langsung terbayang, waduh berat sekali ini kakaknya masih sangat kecil sekali, nanti gimana jadi repot. Saat itulah maka butuh untuk berdoa, memperbanyak doa agar dikuatkan. Bahkan dalam mendidik bayi pun juga kan ada sebagian ibu-ibu itu yang istilahnya baby blues nih. Yang istilahnya ada sejenis trauma ketika bayinya itu susah dikendalikan atau nangis terus, jadi ibunya jadi stres. Maka di saat ini pun seorang suami juga tentunya harus lebih perhatian, meringankan tugas istri, bagaimana ta'awun, saling bahu-membahu. Disinilah para ustadzah saat-saat mengandung, saat-saat akan melahirkan harus banyak-banyak berdoa. Kemudian yang kedua, inti yang kedua mendidik bayi sejak dalam kandungan adalah dengan cara tekun beribadah. Tekun beribadah seperti sholat sunnah, bersedekah, berzikir. Bahkan diantaranya adalah bagaimana kalau ibu itu sedang mengandung, sebaiknya puasa tidak. Nah, gitu nggih. Gimana Ustazah? Biasanya kalau sedang hamil puasa mboten? Atau tergantung kondisi masing-masing? Ya tergantung kondisi masing-masing, tergantung juga mungkin usia kehamilan. Jadi memang kalau ibu hamil itu kondisinya beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang kuat puasa, ada yang nggak kuat, ada yang kalau puasa nanti membahayakan janin. Ada yang sebenarnya itu cuma merubah waktu makan saja. Waktu makan siang diubah menjadi malam. Ya nanti ketika buka, ketika maghrib buka,
terus nanti bisa apa? Bisa makan malam jam berapa? Jam 11 mungkin. Nanti sahur makan lagi. Yang makannya masih 3 kali. Karena realitanya banyak, ya banyak juga yang ibu hamil dan kuat berpuasa. Nah, ketika mungkin ibu sedang hamil, ya, dan berpuasa, mungkin bisa komunikasi dengan anak, komunikasi dengan bayi yang ada dalam rahim. Sabar ya nak, sekarang kita sedang puasa. Nanti makannya ketika sudah waktunya berbuka. Jadi Masya Allah diajak bicara, bahkan dilatih kesabarannya. Sabar ya nak, ini ibu sedang puasa, kamu di dalam belum dapat nutrisi, belum dapat kiriman makanan. Ternyata dilatih kesabarannya sejak dalam kandungan. Namun sekali lagi ini bagi yang memang tidak masalah jika seandainya ketika bulan Ramadan dalam keadaan hamil terus berpuasa, nggak ada masalah, karena setiap orang berbeda. Demikian pula yang ketiga, di antara bentuk mendidik anak sejak dalam kandungan adalah merutinkan membaca Al-Quran. Merutinkan membaca Al-Quran. Bahkan juga kalau bisa, orang tua juga perlu melatih untuk menghafal Al-Quran. Mungkin ustazah, ya sebagian dari kita mungkin merasa, ustaz saya sudah sepuh, sudah lanjut usia, sudah berumur, ya sudah kayaknya nggak bisa menghafal Al-Quran. Maka pertanyaannya adalah bahwasannya menghafal Al-Quran bagi kita sebenarnya mampu. Dan menghafal Al-Quran itu adalah semampu kita. Mampunya satu ayat sehari, mampunya 2 ayat, 3 ayat. Tinggal bagaimana kita itu punya planning tidak, punya rencana tidak untuk memperbanyak hafalan Al-Quran. Bahkan di sana ada sebagian ulama yang hafal Al-Quran itu ketika Ketika lanjut usia baru mulai menghafal Al-Quran, 40 tahun baru mulai menghafal Al-Quran. Akhirnya berhasil. Karena manjadda wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh maka akan mendapatkannya, maka akan berhasil. Kuncinya di mana? Di kesungguhan. Maka nanti ustazah yang dirahmati Allah, ketika Ramadan mungkin di samping kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka sangat baik jika seandainya kita iringi dengan menghafal mungkin sehari 1 ayat, hari berikutnya 1 ayat, 1 ayat. Ya benar-benar nanti hafal gitu. Nanti insya Allah lama-kelamaan akan menjadi banyak hafalan. Kalau rutin sehari 1 ayat, maka setahun 360-an ayat. Masya Allah. Al-Baqarah lebih. Terus berikutnya, yang keempat, mendidik anak dalam kandungan adalah dengan cara bertutur kata yang baik. Jadi kita biasakan untuk senantiasa berbicara dengan santun dan baik. Jangan sampai ketika baru hamil terus bawaannya marah-marah, perkataannya nggak baik, kurang baik, agak kasar. Nanti dikhawatirkan anak dalam kandungan itu mendengar dan nanti ketika lahir jadi ketularan.
Jadi ikut-ikutan bicaranya agak kasar, kurang santun, maka bertutur kata yang santun yang baik ketika mengandung, ini harapannya anak nanti akan tertular dengan perilaku positif tersebut. Intinya Ustazah, apa saja yang bisa kita lakukan? Ini menunjukkan apa Ustazah? Mendidik anak sejak dalam kandungan. Pendek katanya adalah manfaatkanlah setiap detik dalam kehidupan kita untuk mendidik anak. Pelajaran di sini adalah apa? Manfaatkanlah setiap detik kehidupan kita untuk mendidik anak, untuk menanamkan nilai tarbiyah kepada anak. Ini yang kita tanamkan, hidup untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi, pendek kata apa? Manfaatkanlah setiap detik kehidupan kita untuk mendidik anak tanpa kenal lelah, tanpa pantang menyerah. Dan kenapa mendidik dalam kandungan itu sangat penting Ustazah? Karena sejatinya kesuksesan besar itu sangat ditentukan dengan langkah pertama. Jadi langkah awal, langkah pertama itu sangat menentukan untuk apa? Untuk kesuksesan atau tidaknya. Maka di sini ya kita perlu perhatian dengan langkah awal. Langkah pertama yang akan menentukan jalan berikutnya. Di antaranya adalah memberikan perlindungan kepada anak sejak dini. Maksudnya apa Ustazah? Maksudnya adalah jangan biarkan setan menjamah anak kita. Jangan biarkan setan menjamah anak kita. Bagaimana caranya Ustazah? Yang perlu kita ingat, kita sebagai orang tua, yang perlu kita ingat bahwasannya setan itu tidak akan pernah duduk manis. Tidak akan pernah duduk manis membiarkan anak kita tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah. Setan tidak akan pernah puas, tidak akan pernah puas hingga ia berhasil menjadikan anak kita menjadi kaki tangan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita lihat para ustadzah yang dirahmati Allah, kita lihat karena betapa liciknya tipu daya mereka, tipu daya setan yang sangat licik, ditambah dengan juga tabiat kita, tabiat manusia yang lemah. Karena liciknya tipu daya setan, tabiat kita yang lemah, maka kita perlu memohon bantuan kepada Allah agar Allah berkenan melindungi kita dan anak-anak kita. Maka bagaimana cara memohon perlindungan kepada Allah agar Allah melindungi anak-anak kita? Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah
sebelum berhubungan suami istri, yaitu membaca doa yang diajarkan Nabi sebelum berhubungan suami istri, yang insya Allah kita semua sudah hafal. Namun jangan sampai lupa membacanya. Betapa pentingnya ini, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Bismillahi, dengan nama Allah. Jadi bismillah, memulai dengan bismillah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah. Jannibna syaitana, ya Allah, jauhkan kami dari gangguan setan. Jannibna syaitana, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkan pula gangguan setan dari anak yang akan Engkau karuniakan kepada kami. Jauhkanlah pula gangguan setan dari anak yang akan Engkau karuniakan kepada kami. Ini hadis Bukhari Muslim. Maka apa keutamaannya? Maka setan, jika ternyata dari hubungan suami istri tersebut ternyata melahirkan seorang anak, maka setan tidak akan bisa memodoroti anak tersebut sedikit pun. Ini adalah memberikan perlindungan sejak dini, bahkan sejak anak tersebut belum ada. Ini doa yang luar biasa. Kemudian yang kedua, bentuk tindakan preventif atau memberikan perlindungan sejak dini adalah memohon perlindungan kepada Allah saat anak lahir. Kalau tadi kan belum lahir baru baru istilahnya membuat Jadi memohon perlindungan pada Allah saat anak lahir. Sebagaimana ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu adalah ucapan Ibunda Maryam. Bagaimana doanya? Ini bisa kita amalkan, Ustazah. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kata Maryam, Ibunda Maryam, sesungguhnya aku, ini ucapan ibundanya Maryam sesungguhnya aku telah menamainya Maryam. Jadi yang mengucapkan ibundanya Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku memohon perlindungan kepadamu untuknya serta keturunannya dari setan yang terkutuk. Ini kan tadi setelah ibundanya Maryam mengatakan wa ini samaituha Maryam, saya memberikan nama Maryam. Kan biasanya ketika memberikan nama itu kan ketika lahir, ketika baru lahir. Menunjukkan anak ketika baru lahir itu sangat penting kita minta kepada Allah memohonkan perlindungan kepada Allah untuk apa? Anak kita yang baru lahir. Jadi sejak baru lahir pun itu juga setan berusaha untuk menggoda.
Kalau tadi kan sebelum, ketika akan berhubungan suami istri. Ini adalah ketika ya, ketika saat anak lahir. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ustazah yang terhormati, Allah meminta perlindungan kepada Allah untuk anak kita setiap hari, terutama di waktu pagi dan sore. Sudahkah kita perhatian dan masalah ini, Ustazah? Yaitu memintakan perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita setiap hari, terutama di waktu pagi dan sore. Bagaimana caranya, Ustaz? Jika anak belum bisa membaca Al-Quran, maka bisa kita bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu diusapkan tangan kita ya ke tubuh mereka. Usapkan Lalu usapkan tangan kita ke tubuh mereka, anak-anak kita. Karena kan belum bisa membaca doa-doa zikir pagi dan petang. Ini terutama qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Atau bisa dengan doa perlindungan yang dahulu pernah Nabi bacakan untuk cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain. Insya Allah kita mungkin sebagian kita hafal, namun mungkin terkadang lupa. Doanya bagaimana? U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. U'idukuma, aku memohon perlindungan kepada Allah bagi kamu berdua. Kenapa kok lafadznya u'idukuma? Karena untuk Hasan dan Husain. U'idukuma. Nanti kalau anak kita laki-laki berarti u'iduka. Kalau anak kita perempuan berarti u'iduki, sesuai dengan jenis kelamin. Kalau anak kita banyak ya berarti u'idukum ya. Atau perempuan semua banyak, u'idukunna. U'idukuma bi kalimatillahi tammah. Aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Meminta perlindungan dari apa, Ustazah? Min kulli syaitanin, dari setiap godaan setan, dari segala gangguan setan. Anak kecil itu juga kita lihat terkadang ya istilahnya mungkin rawan diganggu setan. Bahkan ada ibu-ibu yang cerita katanya katanya anaknya itu melihat ada orang-orang ibu dan ada orang-orang baru mungkin sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun kurang. Orang-orang mana? Nggak ada. Itu ada ya. Gimana orang-orang itu gimana? Maka itu masih sekitar 1,5 tahun ya. Ketika ditanya bagaimana orang-orangnya, ini ada giginya 2. Terus gimana lagi? Matanya merah gitu. Terus akhirnya apa? Yang ibu yang cerita ke saya itu akhirnya jadi merinding. Ya. Itu ketika katanya pas mau maghrib. Jadi anak kecil mengatakan itu ada orang-orang.
ada giginya. Nah, giginya 2. Yang di sini ustazah ya, giginya 2 ya, bukan kakak tua nih. Ya, bisa jadi diganggu, kemudian jin menampakkan ganggu. Maka di sini apa? Uidukuma bi kalimatillah hitamah min kulli syaitanin, dari segala gangguan setan. Wahammah. Nah ini yang kedua apa ustazah? Hammah, dari binatang berbisa. Anak kecil nggak tahu nanti ada kalajengking dipegang, ada ular dipegang, ada kelabang dipegang. Kan kasihan sekali ya kalau anak kecil kena sengatan kalajengking, kelabang, ular, naudzubillah. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari segala gangguan setan dan segala binatang berbisa. Wa min kulli ainil lamah. Ini yang ketiga, sangat penting juga. Dan dari pandangan mata yang jahat. Dari pandangan mata yang jahat. Ya. Dan ternyata penyakit karena pandangan mata ini enggak hanya matanya orang yang dengki atau punya niat jahat saja, enggak. Ternyata penyakit ain itu juga bisa bisa disebabkan oleh orang yang enggak dengki saja. Itu bisa ketika seseorang merasa takjub, memuji, ya, merasa heran, takjub, terus dia tidak memuji Allah, tidak mengucapkan Masya Allah, tidak mengucapkan Tabarakallah. Terutama anak kecil, biasanya kalau kita ajak kemana, mungkin jarang keluar, terus kita ajak kemana, mungkin ketemu orang, anaknya lucu sekali, kok cantik sekali, tampan sekali. Nah di sini perlu didoakan dari minta perlindungan kepada Allah dari penyakit ain. Karena penyakit ain sekali lagi nggak hanya dari orang yang hatinya hasad, nggak suka, berniat jahat, nggak hanya itu. Intinya orang baik pun, ya, jika dia ketika memuji takjub lupa nggak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, bisa menjadi sebab penyakit ain. Ya. Maka di sini penting sekali doa tadi. Mungkin anak kok tiba-tiba sering nangis, kenapa? Ada anak tiba-tiba kok jatuh sakit. Setelah diajak kondangan, diajak ke nikahan kok jadi sakit, kenapa? Bisa jadi ya karena karena banyak orang, mungkin ada yang diciumi, ada yang lain dan juga tidak menafikan di sana ada yang menjadi sebab penyakit ain. Dan para ulama menjelaskan ketika ada orang yang dia itu sebab menjadi penyakit ain, maka bisa dengan mandi dengan sisa wudunya. Kemudian di antara bentuk penjagaan dan perlindungan berikutnya, yang ketiga tadi kan berdoa ya, seperti doa Nabi untuk Hasan dan Husain. Yang keempat, jangan biarkan anak berkeliaran di luar rumah saat malam tiba, saat maghrib. Jadi jangan biarkan anak itu berkeliaran di luar rumah saat malam tiba, saat maghrib. Ini penting sekali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mewanti-wanti, telah memperingatkan
Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaitum," apabila hari mulai gelap. Berarti kan maghrib nih. Apabila idza kana janal lail, ya junhul lail, apabila hari mulai gelap, au amsaitum fakuffu sibyanakum. Nah niki nggih maghrib, maka tahanlah anak-anak kalian. Tahanlah, jangan keluar rumah. Nah, kenapa? Fa inna syayatina tantashiru hina idin. Karena setan saat-saat maghrib, saat-saat menjelang malam itu sedang berkeliaran. Setan sedang berkeliaran ketika maghrib. Maka apa? Jangan keluar rumah. Fa'idha dhahaba sa'atun minal lail fahulluhum. Jika telah lewat sebagian malam, nah ini mungkin ya nanti sudah maghribnya sudah habis, mungkin setelah isya, maka apa? Fahulluhum, biarkanlah mereka. Berarti apa? Kalau ya sudah apa? Masa-masa maghrib itu, waktu-waktu maghrib sudah habis, maka apa? Dilepas lagi nih. Nah, dilepas, tapi ya kalau di luar ya tetap diawasi karena malam-malam. Ya. Inilah kenapa ketika waktu-waktu maghrib kita pun harus hati-hati. Maghrib ketika setan berkeliaran, terus buang apa? Buang air panas di belakang rumah, atau buang air panas mungkin di selokan entah itu untuk cuci piring atau yang lainnya. Bisa jadi air panas tersebut mengenai jin, ya, mengenai jin. Akhirnya apa? Jinnya marah, terus kemudian berusaha merasuki. Sebagian yang kesurupan ketika ditanya, kenapa kok kamu merasuki orang ini? Apa salah dia? Ya, ada yang mengatakan apa? Jin tersebut mengatakan ini ada yang apa? Buang air panas sembarangan pas maghrib apa? Buang air panas dan dia nggak baca Bismillah ketika buangnya, atau mungkin dia kencing sembarangan. Ada yang piknik kemana, ke gunung, naik gunung, terus dia kencing sembarangan di mana, di pohon. Pulang-pulang kesurupan. Ya. Dan di sini apa? Di saat-saat maghrib, ya, kita perlu apa? Menjaga, memberikan perlindungan. Bahkan ya ketika saat-saat setan berkeliaran ketika maghrib, ya pintu-pintu ditutup, jendela-jendela ditutup. Ya ketika nutupnya jangan lupa baca basmalah. Ya. Intinya Ustadzah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat penting sekali perhatian kita terhadap anak kita dengan memberikan perlindungan sejak dini, ya, sejak dalam apa? Dalam kandungan, sejak saat sebelum berhubungan suami istri, ketika anak lahir, ketika anak masih kecil, terutama di waktu pagi dan sore hari. Sehingga harapannya, istilahnya, janganlah biarkan setan itu menggoda, menjamah anakmu. Ya. Penting sekali perlindungan tersebut
Karena tipu daya setan itu ya, setan dengan tipu dayanya yang licik dan juga kita yang lemah sangat-sangat membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa kita terapkan ya, bagaimana membentengi, memberikan perlindungan kepada anak sejak dini. Maka penting sekali Ustazah ketika kita juga menyekolahkan anak dimanapun berada, penting kita wanti-wanti, kita berikan perlindungan, diwanti-wanti kalau nanti berteman dengan teman yang baik. Hati-hati kalau berteman dengan si A, si B yang kita tahu, kita kenal kurang baik dalam akhlaknya, dalam tutur katanya. Ya. Jadi kita apa? Kita selalu mewanti-wanti, kita ingatkan, kita berikan nasihat ya ketika bergaul dengan teman-temannya ya. Dengan harapan ya masukan-masukan, perlindungan-perlindungan yang sudah kita berikan kepada anak kita itu menjadi bekal dia dalam apa? Dalam bergaul di masyarakat, bersosial dengan teman-teman, dengan lingkungan. Ya harapannya apa? Anak kita itu tidak terpengaruhi dengan pengaruh-pengaruh yang negatif. Karena yang namanya anak, sekali lagi, anak-anak itu mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh dengan temannya, mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Maka bagaimana kita menciptakan bi'ah, menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik, yang di situ apa sangat berperan dalam mencetak ya generasi yang soleh dan solihah. Demikian Pak Ustadzah yang terhormati Allah, permasalahan yang kita angkat itu penting memberikan benteng perlindungan sejak dini ya, bahkan sejak awal sekali, dengan harapan anak-anak kita itu yang mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang kita sampaikan, barangkali ada yang perlu didiskusikan, kita persilahkan. Monggo, tafadhol. Monggo. Mendoakan orang tua yang darurat belum sholat, bahkan beribadah nggak boleh ya. Kadang itu terbesit ingat terus seperti spontan, ya Allah ampunilah beliaunya seperti itu, tapi beliaunya belum menjalankan sholat. Pertanyaan yang sangat penting nih, berkaitan dengan mendoakan orang tua yang belum sholat, yang sudah meninggal namun belum sholat. Maka di sini Ustazah yang terhormati Allah, yang perlu kita ingat adalah bagaimana hukum meninggalkan sholat. Para ulama menjelaskan, dan para ulama pun di sini berbeda pendapat dalam masalah hukum meninggalkan sholat. Ada yang berpendapat bahwasannya hukum meninggalkan sholat ini bagi yang benar-benar nggak sholat sama sekali. Ini bagi apa? Yang benar-benar selama hidupnya nggak pernah sholat sama sekali. Maka para ulama menjelaskan, man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa yang benar-benar meninggalkan sholat, sama sekali tidak sholat, faqad kafar, maka dia sungguh telah kafir. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah apa? Pendapat yang kedua adalah
selama dia syahadat, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Dengan catatan dia meninggalkan sholatnya itu apa? Bukan karena mengingkari kewajiban. Karena kalau mengingkari kewajiban sholat, itu para ulama sepakat, barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat maka kafir. Nah, pendapat yang kedua ini, selama dia syahadat dan meninggalkan sholatnya karena malas, karena mengabaikan, maka dia tetap dihukumi muslim. Pendapat mana yang lebih kuat di sini? Ya, pendapat yang lebih kuat ya, melihat dalil-dalil yang ada, bahwasanya orang yang benar-benar sama sekali tidak sholat sama dalam hidupnya itu sama sekali nggak pernah sujud kepada Allah, maka pendapat yang lebih kuat adalah keluar dari Islam. Maka di sini kalau benar-benar sama sekali nggak pernah sholat, maka di sini kita dilarang untuk mendoakan. Dilarang untuk mendoakan. Adapun kalau sholat ya sholat, cuma kadang-kadang dan sering bolong, atau dulu pernah sholat terus akhir-akhir ketika sakit nggak sholat lagi, ya. Maka di sini ketika sholatnya bolong-bolong, ada yang bolong, maka boleh didoakan. Boleh didoakan karena apa? Statusnya masih muslim. Statusnya masih muslim. Nah, kita ketika di masyarakat bagaimana? Ketika di masyarakat kita sebenarnya menghukumi secara dohirnya. Kalau ada orang muslim, secara dia muslim syahadat, terus mungkin jarang ke masjid, kita nggak tahu, bisa jadi sholat di rumah. Maka di sini ya, secara hukum asal boleh menyolatkan. Ketika apa? Ketika dia menghukumi secara umum bahwasanya dia itu syahadat muslim, ya, dan meskipun nggak terlihat di masjid, ya kita nggak tahu, bisa jadi sholat di rumah. Maka dalam kondisi seperti ini, maka boleh menyolatkan. Kecuali kalau kita tahu bahwasanya nggak pernah sholat sama sekali. Dan kita pun juga, bagaimana ustadzah yang terhormati Allah, secara tabiat anak itu memang apa? Tabiat seorang anak itu memang mencintai orang tua, itu tabi'i, hal yang boleh, hal yang wajar. Namun ternyata ya kita lihat bagaimana Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah ketika apa? Ketika ya beliau mengistighfarkan siapa? Mintakan ampun untuk Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Ya, maka di sini setelah apa? Maka Nabi saya akan memintakan ampun kepadamu wahai pamanku selama saya tidak dilarang. Namun apa? Akhirnya ya ada larangan tersebut, maka Nabi pun ya tidak mendoakannya. Namun jika orang tua tersebut yang masih hidup dan belum sholat, nah saat itulah kita bagaimana mendoakan dengan sungguh-sungguh. Namun jika sesuatu itu sudah menjadi takdir Allah, maka di sini ustadzah yang perlu kita pahami bahwasanya sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi suratan takdir, maka kita pun harus menerima dengan lapang, menjalankan syariat Allah. Kalau ada larangan ya kita tidak mendoakan, Yang terpenting bahwasanya memang hal itu berat ketika salah satu dari anggota kita mungkin nggak sholat, itu hal yang berat.
Namun kita lihat bagaimana realita para nabi pun juga demikian. Sebagian para nabi ada yang anaknya nggak beriman, ada yang istrinya, ya, yang itu sudah menjadi takdir Allah. Gitu nih. Jadi kalau ya ketika spontanitas karena ingat orang tua dulu terus spontanitas keluar, ya kita setelah ingat ya tidak mendoakan lagi gitu. Tapi kalau spontanitas insya Allah nggak masalah ya, masalah. Nggih wonten malih? Nggih monggo. Mengenai penjagaan kita terhadap anak sudah dini, Nggih. melarang anak keluar ketika maghrib. Apakah ini juga ketika anak itu ke masjid, sholat maghrib sama aslinya itu juga harus ditanam? Nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tutup jendela dan pintu Nggih. agar setan nggak masuk. Nah itu apakah juga berlaku untuk angin-angin di rumah ya? Oke. Angin yang mana tuh nggak ada tutupnya. Nggih. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali, nggih. Kita lihat di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menjelaskan bahwasannya kufu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian. Ya. Maka di sini bisa kita pahami bahwasannya jika seandainya, ya, ini kan dalam hadis ini membiarkan anak bermain berkeliaran ya di luar rumah ketika maghrib. Berbeda jika kondisinya ketika diajak sholat berjamaah ke masjid ketika maghrib. Maka di sini asalkan apa? Asalkan tetap dijaga. Jadi berangkatnya itu bareng dengan ayah, ya, bareng dengan ayah, tidak berangkat sendiri, lari sendiri ke masjid. Karena sebagian ada yang maghrib anaknya itu berangkat sendiri, lari sendiri ke masjid. Ya. Kalau seandainya berangkatnya ditemani dengan ayahnya, kemudian di masjid pun juga juga masih dikontrol dengan ayahnya, juga sholat di samping ayahnya, nggak mainan sendiri. Kita kan khawatirkan ketika ayahnya itu sholat berjamaah di masjid, terus anaknya malah keluar masjid mainan sendiri. Nah itu yang kita khawatirkan. Ya. Jadi selama kalau pergi sholat berjamaah ke masjid masih bisa dikondisikan, ya berangkat bareng. Nanti di masjid pun juga nggak boleh kemana-mana, ya tetap di masjid, nggak boleh keluar masjid, ya. Sholat bareng dengan ayah di samping, maka nggak mengapa. Akan apa? Nggak mengapa, nggih, mboten napa-napa. Jadi nggak masalah. Itu berkaitan dengan mengajak sholat berjamaah. Terutama apa Ustazah? Terutama jika memang usianya sudah cukup. Karena kita dalam mengajak ke masjid, ketika memang anak itu sudah bisa untuk dinasihati, dikontrol, ya dikendalikan di masjid. Namun jika belum bisa dikendalikan di masjid, ya sebaiknya tidak diajak ke masjid. Ini kan berkaitan dengan bagaimana baiknya apakah mengajak anak kecil itu ke masjid atau tidak. Jika sudah bisa dinasihati, nggak rame, nggak mengganggu orang sholat, nggak lari-lari, maka nggak apa-apa diajak ke masjid untuk membiasakan sholat sejak dini. Namun kalau nggak bisa dikendalikan, nanti rame sendiri, lari-lari, mengganggu orang sholat, sebaiknya tidak diajak ke masjid. Sebaiknya tidak diajak ke masjid, gitu nih. Atau kalau keluar rumah, ya karena ada keperluan, kita mau pergi beli apa, pada maghrib, ya, ada keperluan yang penting, itu tuh ngajak anak, karena nggak masalah. Ya. Meskipun realitanya, kenapa Ustazah? Mungkin sebagian anak-anak tetangga maghrib masih mainan di luar, kok nggak apa-apa. Ya, dan di sini kita
menjalankan nasihat dari Nabi ini ya, karena kita juga hati-hati menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pernah kita alami ya, bahwasanya ada 2 kali kasus anak-anak itu marah dimarahi sama ibunya gitu. Marahnya pas maghrib. Anak tersebut hilang, dicari oleh satu kampung itu, dicari kemana-mana, baru jam 8-9 itu baru ketemu. Dan selang beberapa saat lagi juga kejadian sama. Anak tersebut juga dimarahi, akhirnya marah ngambek gitu ya, ngambek juga sama. Jadi Jadi dicari satu kampung, dan itu rumahnya berdekatan, kebetulan berdekatan. Itu kasus yang pernah kita alami sendiri di desa itu. Ada 2 anak hilang gitu ya, hilang nggak ketika maghrib. Ketika maghrib itu terutama ketika ini ya istilahnya ngambek gitu, terus ketika dimarahi oleh orang tuanya. Ya kita kan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi lagi kalau ke masjid bisa dikendalikan betul napa-napa, terutama karena sudah waktunya pembiasaan ke masjid. Kemudian kalau angin-angin maka itu nggak termasuk ya, karena berbeda kalau dalam hadis itu kan ya pintu-pintu, jendela-jendela seperti itu. Kalau ventilasi maka itu nggak termasuk. Karena ya namanya rumah butuh ventilasi. Yang penting ketika nutup pintu, ketika nutup jendela, yang penting mengucapkan basmalah. Insya Allah setan nggak akan masuk. Gitu Wallahu ta'ala a'lam. Monggo. Sebenarnya Nabi tidak menentukan batas usia Kalau lafaz hadisnya itu sibyan. Sibyan itu anak kecil. Sibyan itu anak kecil, anak yang istilahnya belum balik. Secara bahasa anak yang sibyan itu anak kecil, anak yang belum balik. Karena kalau sudah balik kan harus pergi ke masjid. Gitu, anak yang belum balik. Jadi itu juga anak usia TK, anak SD kelas 1 pun masuk dalam kata dalam makna sibyan tadi. Ya. Terutama kan yang anak-anak kecil itu kan juga secara kita lihat bagaimana anak kecil itu juga mudah ditipu orang, nanti diajak orang, dikasih permen, kasih uang, istilahnya mudah diculik pula kan anak kecil. Jadi lafadznya tidak ada batasan umur selama dia itu namanya anak-anak namanya anak kecil, maka hadis tadi berlaku juga. Namun di sini cuma kan masalah apa Ustazah? Masalah hukum Hukum di sini kan apakah sebatas anjuran? Apakah ya sebatas anjuran? Kalau anjuran kan berarti nanti kenanya hukumnya makruh gitu ya, tidak sampai haram. Kalau haram kan berarti orang tua berdosa ketika membiarkan anak berkeliaran di rumah. Dan itu yang menjadi bagaimana pendapat para ulama dalam masalah larangan itu bermakna haram atau makruh itu Ampun. Mohon dipersiapkan Pak Ustazah, dipersiapkan untuk ujiannya nanti insyaallah kita fotokopikan. Kira-kira fotokopi berapa? Nanti biar kita gandakan sebelum berangkat gitu. 23 Nanti kita gandakan 23, insya Allah soalnya kita bawa besok berarti kan besok hari Kamis berikutnya Ya dipersiapkan Ustazah agar ilmu itu
hidup dengan murojaah agar membekas dalam benak kita, karena dhahabal ilm, ya, hilangnya ilmu itu karena tidak pernah dimurojaah. Mudah-mudahan ini memberi semangat, dan insya Allah nanti nanti ya sebagai penyemangat, nanti insya Allah yang terbaik ada bentuk apresiasinya, gitu, okay? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.